Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ajak kamu untuk mendekor satu spot di rumah aku. Mau aku dekor dengan pot-pot cantik warna putih. Pot putih memang lagi hits banget. Jadi kamu nebak-nebak ini tempat apa? Ini tuh tempat segala rupa. Kalau di meja memang khusus untuk tanaman semuanya, tapi di atasnya ini adalah jemuran. Juga ini tempat aku nyimpen motor, sepeda, sandal, segala rupa deh pokoknya, segala ada juga. Sekarang waktunya dirapi-rapi. Potnya aku putuskan beli online aja sehingga aku tidak perlu pergi kemana-mana naik motor sambil bawa anak-anak. Potnya dikirim ke rumah, praktis kan? Jadi ini bisa jadi pembelian aku yang ketiga atau yang keempat kalinya atau yang kelima kalinya. Aku sebutin ukurannya ya, jadi dari yang paling kecil ada yang ukurannya 20, lalu yang agak besar itu ukuran 25, dan yang paling besar adalah ukuran 40. Kok beda-beda sih? Karena aku perlu untuk berbagai tanaman yang beda, dan dalam satu kali pengiriman 1 kilogram itu bisa beberapa pot. Sebetulnya bisa lebih banyak kalau aku nggak beli pot yang sangat besar itu. Aku lebih suka warna putih yang doff atau yang tidak mengkilap. Yang warna putih mengkilap dari kejauhan bentuknya memang bagus, tapi ternyata bahannya agak sedikit lebih lentur. Jadi dikhawatirkan mudah patah saat kita mengangkat pot yang sudah terisi dengan tanah. Kan tanahnya berat ya, jadi dikhawatirkan pinggirnya tuh bisa belah. Tapi semoga enggak belah juga sih ya. Mungkin lebih pakai perasaan waktu ngangkat. Oke, kita mulai dari pot yang paling kecil. Mau kita isi dengan tanaman apa ya? Pot paling kecil pertama ukuran 20, aku mau isi dengan Monstera adansonii atau janda bolong. Ini janda bolongnya masih kecil, jadi muat di sini. Tapi aku nggak bongkar tanah, aku masukin sekaligus aja sama potnya. Pada pembelian sebelumnya, aku beli 2 pot guci ukuran 20 ini. Pertama, aku gunakan untuk Syngonium warna pink. Dan bener-bener cantik penampilan Syngoniumnya, jadi aku terpikir untuk melakukan pembelian berikutnya. Satu lagi, pot guci ukuran 20 ini aku gunakan untuk kaktus yang batangnya itu menjulur kemana-mana seperti ini. Tapi aku nggak bongkar tanah karena lumayan susah, jadi durinya tajam sekali, aku masukin aja sekaligus sama potnya. Setelah diperhatikan, kaktus yang satu ini bagus banget kalau disimpan indoor dan di atas lemari. Jadilah aku simpan di sini. Aku jadi semakin kagum dengan bentuknya. Masih dengan pot ukuran 20 tapi dengan bentuk ulir yang berbeda, dan yang ini bahannya lebih kilau. Seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, untuk bahan yang ini lebih lentur, aku khawatir potnya bisa belah saat diangkat. Oke, sejumlah tanaman pindah rumah. Yang satu ini namanya begonia dan teksturnya unik sekali. Luar biasa, aku dapetin dengan cara barter dengan tetangga aku di sini. Kasih deh pot putih, and it's looking amazing. Kalau kamu suka juga, kamu bisa beli begonia iron cross ini secara online. Memang beberapa tanaman aku beli secara online, tapi nggak semuanya. Ada yang offline, ada juga yang tukeran dengan sesama pecinta tanaman hias. Satu lagi pot putih dengan ukuran yang sama goes to Alocasia silver. Ada juga yang menyebutnya dengan keladi kuping kelinci. Bisa kamu beli online. And it's looking amazing. Kamu bertanya-tanya nggak, sabut kelapa itu untuk apa gunanya? Bermanfaat banget loh guys. Selain untuk menghias, jadi saat kita menyiram tuh kan suka ada tanah-tanah yang nyiprat-nyiprat kalau kena air. Kalau ada sabut kelapa ini, cipratan tanah itu bisa dikurangi loh. Kondisi demikian bisa mempertahankan pot kamu tetap bersih. Sabut kelapa aku beli per kilogram tidak hanya untuk penghias pot, tapi juga untuk membuat turus tanaman. Pot-pot kecilnya udah, sekarang giliran pot yang agak besar. Aku mau isi dengan tanaman ini, cuma aku harus potong dulu ya guys. Ini aku potong dari, kita sebut dengan bisa batang, bisa juga bonggol. Tapi kalau kamu mau beli bonggolnya bukan batangnya gitu, jadi aku sebut bonggol aja.
Tanaman ini tumbuh memanjat di atas batang pohon bekas pohon rambutan kalau aku nggak salah, itu dari pemilik rumah ini sebelumnya. Dan di sampingnya ada pohon mawar. Bonggolnya ini mencengkram kuat bekas batang pohon rambutan. Dan yang mencengkram ini lebih tepatnya adalah akar anginnya. Panjang sekali guys, aku mau putusin tapi itu adalah akar dan dia akan menjadi akar serabut yang bisa menyerap nutrisi dari tanah. Jadi aku telusuri dan aku lepasin sedikit-sedikit. Aku usahakan tidak sampai bikin mereka putus tengah jalan ya. Getah dari tanaman ini sangat beracun, jadi jangan sampai kemakan. Ingat. Oke, dari batang sepanjang ini mau aku potong-potong. Dan aku perlihatkan hasil potongannya adalah seperti ini. Kamu potong tepat di bawah munculnya akar angin. Seharusnya atau beberapa cara propagate atau memperbanyak tanaman adalah akar anginnya ini direndam dalam air dan tunggu 2 sampai kurang lebih 1 bulan atau bahkan lebih sampai dia muncul akar. Tapi aku termasuk tim yang langsung tancap aja. Karena kalau harus disimpan di dalam air lumayan makan space ya. Butuh tempat lebih dari yang aku punya sekarang untuk bisa menyimpan botol-botol berisi air untuk memperbanyak tanaman ini. Jadi aku pikir agak kurang praktis. Udah deh langsung tancap aja ke dalam tanah. Memangnya kalau langsung tancap ke tanah begini mereka akan hidup? Insya Allah mereka akan hidup kok. Philodendron termasuk tanaman yang sangat kuat. Karena tanahnya baru, jadi untuk yang satu ini aku ambil stok media tanam dan penuhin deh isi potnya. Jadinya tanah baru, pot baru, dan tanaman baru. Gak juga sih, sebetulnya bukan tanaman baru awalnya. Sebelumnya dia tumbuh di tanah. Sekarang aku pindahin ke pot sekadar untuk mendekor. Tapi dari bonggol yang tadi sudah aku potong, tidak lama lagi akan tumbuh tunas baru, jadi daun baru deh. Philodendron marble atau Philo marble bisa kamu beli juga secara online. Kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Peralatan berkebun yang aku gunakan memang kurang memadai ya guys. Semoga kamu memiliki peralatan yang lebih layak daripada yang aku pakai. Saat mengisi tanah ke dalam pot, pastikan batang tegak dan bisa menopang daun yang besar. Alright, aku kehabisan tanah guys. Dan ini stok media tanam yang sudah aku perlihatkan sama kalian cara membuatnya. Sekarang mau aku pakai untuk mengisi pot yang kedua dan yang ketiga. Tadi yang pertama juga nggak penuh, nanti harus diisi lagi. Oh iya, aku lupa, kamu belum kenalan mungkin ya dengan tanaman yang satu ini. Ini masih dari jenis Philodendron. Mungkin yang paling banyak jenisnya di antara tanaman-tanaman yang aku rawat ini adalah mungkin dari jenis Philodendron ini. Ini namanya marble. Semakin besar bonggolnya, daunnya pun akan semakin lebar. Bagus, seperti setiap hari dilap daunnya karena dia selalu mengkilap. Banyak sekali jenis-jenisnya Philodendron dan kebanyakan dari mereka bisa manjat atau bisa juga menjuntai. Dan semua itu ditentukan oleh di mana mereka ditanam. Apakah ditanamnya langsung di tanah atau ditanam di dalam pot. Saat aku motong, kamu lihat kan ada akar-akar yang memanjang terus dia melilit bekas batang pohon. Nah, itulah yang bisa membuat dia manjat. Bisa disebut dengan akar angin. Kalau dia tidak menemukan tempat yang bisa dia raih, dia genggam atau dia cengkram, dia tuh akan melayang-layang gitu bentuknya. Dan terus akan memanjang sampai dia dapat meraih pegangan. Jadi dia bisa manjat lagi ke atas. Dan kenapa aku potong? Karena dia sudah mulai manjat di tembok milik tetangga aku. Tapi selain itu sih alasannya adalah mau aku pakai untuk mendekor, dan kalau misalnya sudah dipangkas nanti dia yang tumbuh di tanahnya akan terlihat lebih rapi. Dari kebanyakan pot-pot putih yang aku punya, itu sebagian besar aku belinya secara online. Karena di tempat aku tinggal nggak begitu banyak ya yang menjual pot warnanya putih. Kebanyakan dari mereka kalau nggak coklat ya hitam. Terus kalau pakai pot hitam atau pot coklat memang kelihatan jelek. Ya nggak gitu juga. Mungkin bisa dibilang ikut-ikutan tren juga. Tapi memang sudah dibuktikan kalau
pot warnanya putih itu, dan apalagi kalau seragam, tanaman tuh terlihat lebih bercahaya menurut aku. Ya apalagi kalau dilihatnya siang-siang ya, ada sinar matahari yang begitu terang, wah makin seger aja. Terus habis disiram ada bekas-bekas airnya, wah hijaunya tuh makin seger. Oh my god, ada yang terguling guys. Kaktus mini rupanya guys. Jadi ini induknya udah gede. Nah, batang-batang yang kecil ini nggak bisa tumbuh dengan bagus di pot yang besar. Akhirnya aku pisah di pot yang kecil. Di pot yang kecil pun beberapa batang tidak terlihat tumbuh dengan sehat. Nih kelihatan di sini ada yang warnanya kemerahan kayak mau garing gitu. Tapi masih tumbuh duri ya, tandanya dia masih hidup. Jadi aku pasangin aja deh. Siapa tahu dia bisa bertahan hidup dan tumbuh lagi seperti temen yang lainnya. Dia nggak aku kasih pot putih karena memang tidak ada dalam bahasan kita. Tapi nanti aku akan cari pot putih segede gini, ada nggak ya? Kayak lucu banget ya. Kalau kamu beli kaktus atau sukulen yang kecil-kecil, memang ini pot paling kecil yang diberikan oleh toko tanamannya ya. Selesai. Tadi aku nyomot-nyomot sedikit sekam dari pot sebelah. Alright, here we go. Pot 40 cm yang paling besar mau aku pakai buat tanaman ini nih. Ini namanya palem kipas. Palem kipas tuh ada beberapa macam. Untuk detailnya yang ini jenisnya apa, aku masih agak bingung. Jadi aku sebut palem kipas aja. Mungkin di antara kamu ada yang tahu ini jenis palem kipas apa? Kamu bisa kasih informasi tambahan di kolom komentar di bawah ya. Alright, jadi inilah tempat yang mau kita dekor. Sebelumnya kondisi di sini ini benar-benar semerawut, banyak barang-barang pertukangan gitu, dan bukan milik aku, jadi gak bisa aku buang, hanya bisa aku lebih rapikan aja. And I'm so sorry that I couldn't show you the real situation. Gak bisa aku tunjukin situasi aslinya karena saat itu tidak memungkinkan untuk aku pegang ponsel, jadi tanganku kotor banget. Lalu banyak anak kecil main di tempat aku bikin video ini. Aku takut khawatir mereka nyenggol ponsel yang aku simpan pakai tripod. Jadi tadi aku liatin hasil yang udah agak bersih ya guys. Tapi aku berharap sekali pot-pot putih ini bisa memberikan highlight ke spot di sini. Terutama karena kalau warna putih itu kesannya adalah bersih ya, dan tempat ini memang sudah dibersihkan juga kok. Ini adalah tanaman begonia dan disimpan menggunakan pot nomor 40 juga. Ini pembelian sebelumnya. Pembelian pertama dan kedua berhasil, dan menurut aku kualitas potnya bagus, pengiriman juga cepat. Pengiriman dari Bandung juga sih, jadi nggak begitu jauh, dan aku puas banget sama produk dari toko ini. Ada paku kecil sebelah kiri, aku tambahin ini kadaka lasannya sebagai penghias. Dia bagus banget. Semoga dia menunjang penampilan spot di sini yang agak amburadul ya. Trio pot putih yang isinya philodendron marble sudah aku simpan. Gimana guys menurut kamu warna putihnya? Bagus gak? Ini dia palem kipas yang tadi aku tunjukin, masih ada di pinggir lahan umum atau di pinggir lapangan, agak nggak kerawat. Sudah aku pindah potkan, cuma dipindah aja, aku nggak ganti media tanam, jadi tiba-tiba sudah ada di dalam pot ini ya. Kita simpan di samping begonia, jadi berdampingan nih dua pot ukuran 40 cm. Menurut kamu yang ini bagus juga nggak? So that's all from me now. I will see you again later. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman yang terakhir ini kamu pasti tahu banget. Yes, this is your favorite caladium.